Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1 dengan materi benda di sekitarku. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang aneka benda di sekitarku. Seperti biasa, sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu mengetahui jenis-jenis sifat fisik dan ciri-ciri benda. Siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke anak-anak, ada yang tahu nggak ya benda itu apa sih? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang, ya anak-anak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lainnya, yaitu barang, objek, zat, atau materi. Nah, di sekeliling kita ini ada barang apa saja ya? Oke anak-anak, dari pengertian tadi, kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu adalah: yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, memiliki massa. Nah, wujud benda ada 3 ya anak-anak, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis ya anak-anak ya. Yang pertama ada benda hidup, dan yang kedua adalah benda mati. Nah, apa sih benda hidup itu? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, pekat terhadap rangsang. Contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua adalah benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Kebalikannya dari benda hidup ya anak-anak ya. Contohnya adalah
kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, Pak Indra mau nanya nih, kenapa sih kursi, buku, tanah bukan benda hidup? Ya, betul sekali. Karena kursi, buku, batu, tanah tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, Nana ya. Apakah kursi bisa bernapas? Apakah buku bisa bernapas? Tidak, ya Nana ya. Jadi, kursi, buku, tanah, dan lain-lain yang ada di sekitar kita kebanyakan adalah benda mati. Oke, anak-anak? Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Nah, bagaimana ya cara kita membedakan benda dan bukan benda? Ayo, anak-anak, ada yang tahu nggak ya? Caranya mudah ya, anak-anak, dengan cara yang pertama, menempati ruang, yang kedua, memiliki massa, dan yang ketiga, memiliki wujud. Itu adalah benda. Sedangkan yang bukan benda adalah tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Oke, anak-anak, ingat ya, kebalikan dari benda ya. Oke, anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana membedakan benda dan bukan benda, mari kita perhatikan gambar yang akan Bapak tampilkan ini ya, anak-anak. Nah, di gambar ini ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, hewan. Ayo kita bedakan apakah benda ataukah bukan benda ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, api unggun. Api unggun termasuk benda apa bukan ya anak-anak? Gimana ya caranya tadi? Betul sekali. Kita amati dulu apakah sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki wujud, dan memiliki massa. Oke? Api unggun kira-kira menempati ruang nggak ya? Tidak ya anak-anak ya. Api unggun memiliki massa? Tidak juga ya anak-anak ya. Api unggun memiliki wujud? Tidak juga. Berarti api unggun bukan merupakan benda. Oke? Kita silang ya anak-anak ya. Nah, sekarang minyak goreng. Apakah minyak goreng adalah benda? Kita lihat. Minyak goreng memiliki massa? Ya, punya massa ya anak-anak ya. Minyak goreng menempati ruang? Iya, betul sekali, menempati ruang. Minyak goreng memiliki wujud? Ya, minyak goreng memiliki wujud ya anak-anak ya. Jadi minyak goreng itu adalah benda. Jadi kita cek ya. Selanjutnya adalah cahaya lampu. Cahaya lampu memiliki massa? Tidak ya anak-anak ya. Cahaya lampu menempati ruang? Tidak juga. Cahaya lampu memiliki wujud? Sama, tidak juga. Jadi cahaya lampu itu bukan benda. Oke. Nah, selanjutnya adalah ember. Apakah ember memiliki massa? Iya, anak-anak ya. Apakah ember itu menempati ruang? Iya juga, ya anak-anak ya. Apakah ember itu memiliki wujud? Ya, wujudnya adalah padat. Oke, jadi kita cek. Yang selanjutnya adalah es. Apakah es itu memiliki massa? Ya, memiliki massa ya, bisa ditimbang. Apakah menempati ruang? Ya, betul juga. Apakah memiliki wujud? Ya, wujudnya adalah padat.
Jadi S itu kita cek ya anak-anak. Selanjutnya adalah balon. Apakah balon memiliki massa? Ya, anak-anak ya. Jadi timbang. Apakah menempati ruang? Ya juga. Apakah memiliki wujud? Ya, wujudnya adalah padat karena balon ya anak-anak ya. Oke. Sekarang suara. Apakah suara itu memiliki massa? Tidak ya anak-anak ya. Apakah menempati ruang? Tidak juga anak-anak. Apakah memiliki wujud? Tidak juga ya anak-anak ya. Suara tidak memiliki wujud. Jadi suara itu bukan benda ya. Oke, selanjutnya adalah radio. Apakah radio memiliki massa? Ya, radio kan bisa ditimbang. Oke. Apakah radio bisa menempati ruang? Bisa ya anak-anak ya. Apakah radio memiliki wujud? Ya, wujudnya adalah padat juga. Oke, jadi radio adalah benda. Jadi kita cek ya. Oke, selanjutnya adalah hewan. Apakah hewan itu termasuk benda? Ya, hewan itu adalah benda hidup ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham? Pasti paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke sifat fisik benda. Ada yang tahu nggak apa itu sifat fisik benda? Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, yang kedua bentuk benda, yang ketiga ukuran benda, yang keempat wujud benda, dan yang kelima kekuatan benda. Yang keenam keadaan permukaan benda, dan yang ketujuh bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu benda dapat kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda berikut ini. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada coklat, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, benda bisa kita amati berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak ya. Oke, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang kubus, ada yang silinder, dan lain-lainnya anak-anak ya. Oke. Fisik selanjutnya adalah kita dapat mengamati benda berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti ini ya anak-anak ya. Oke. Sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan wujudnya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Lalu sifat fisik selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan kekuatannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada yang rapuh. Lalu sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang kasar, ada yang licin, ada juga yang kesat. Selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan bahan penyusun benda tersebut. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, plastik, kaca, logam, ya anak-anak ya. Di sekeliling kita
Banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Kan anak? Oke ya, anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup, atau benda mati, ya anak-anak ya. Sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Ciri-ciri benda memiliki massa, menempati ruang, memiliki wujud. Tugas. Ingat ya anak-anak, di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas. Oke? Tugasnya adalah yang pertama, apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Yang kedua, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Yang ketiga, sebutkan contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya. Nah, cara menjawabnya seperti ini ya anak-anak ya. Tuliskan informasi yang diperoleh dari teks berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi ya. Disinilah kita menulis jawabannya ya anak-anak ya. Informasi yang aku peroleh adalah A. Bermacam-macam benda di sekitarku seperti apa yang anak-anak ketahui, tulis di situ. Yang B, benda dapat dikelompokkan berdasarkan apa saja ya anak-anak ya, tinggal tulis di situ ya. Yang C, pengelompokan benda berdasarkan titik-titik, misalnya titik-titik. Contohnya apa, misalnya apa ya. Bendanya berdasarkan apa, nah contohnya itu apa ya anak-anak ya. Yang kedua juga sama, dan yang ketiga juga sama. Oke. Soal ini ada pada buku pena 3B halaman 4. Oke anak-anak. Sekilas info pahlawan nasional. Kata ibuku, Malah Hayati adalah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nama aslinya adalah Humala Hayati. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah pada tahun 1513 sampai dengan 1530 Masehi, yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Selain dari ayahnya, Malah Hayati mendapat pendidikan akademi militer dan memperdalam ilmu kelautan di Baital Maqdis, pusat pendidikan tentara Aceh. Di sana, Malah Hayati bertemu dengan seorang perwira muda yang kemudian menjadi pendamping hidupnya. Dalam suatu perang melawan Portugis di Teluk Haru, armada Aceh sukses menghancurkan Portugis. Akan tetapi, dalam pertempuran tersebut, sekitar 1.000 orang Aceh gugur, termasuk Laksamana yang merupakan suami Malah Hayati. Tidak ingin bermuram durja atas gugurnya sang suami, Malah Hayati membentuk armada yang terdiri atas para janda yang suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Dalam perkembangannya, pasukannya tidak hanya terdiri atas para janda, tetapi gadis-gadis juga ikut bergabung. Armada ini dikenal dengan nama Inong Bali atau Armada Perempuan Janda. Armada yang pangkalannya berada di Teluk Lamreh
Krueng Raya ini memiliki 100 kapal perang dengan kapasitas 400 sampai dengan 500 orang. Setiap kapal perang dilengkapi dengan meriam. Bahkan kapal paling besar dilengkapi 5 meriam. Pada tahun 1585 sampai dengan 1604, Malahayati memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana, Panglima Rahasia, dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda. Pada pertempuran tanggal 11 September 1599, pasukan Malahayati mampu membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Akhirnya, Malahayati mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Bapak kali ini. Ingat selalu S4 ya anak-anak ya. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah anak-anak. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.